Jauhkan bansos dari akrobat politik. Bantuan sosial atau bansos ibarat roller coaster, penuh aksi akrobatik. Anggaran yang dialokasikan negara untuk membantu rakyat miskin itu kerap naik menjelang pemilu, kendati jumlah angka kemiskinan menurut data statistik turun. Lalu gelontoran bansos akan turun setelah pemilu usai. Seperti pada pemilu 2009, belanja bansos melesat 27,83% menjelang pesta demokrasi. Kala itu, calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono sukses memenangi pemilihan presiden atau pilpres dalam satu putaran. Setahun setelahnya, realisasi belanja bantuan sosial langsung turun menjadi hanya 6,77%. Kemudian pada 2013, belanja bansos naik 21,85%. Pada 2014, belanja bantuan sosial juga masih naik 6,27%. Setelah pemilu berlalu, pada 2015, belanja bansos turun 0,79%. Lalu pada 2018, belanja bantuan sosial melesat 52,5%. Pada 2019, POS masih naik 33,29%. Calon petahana Joko Widodo lalu memenangi Pilpres 2019. Setelah itu, belanja bansos masih meningkat lantaran pandemi COVID-19 pada 2020. Saat itu, anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos mencapai 498 triliun rupiah. Dan jelang pemilu 2024, kendati pandemi sudah berakhir, anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos direncanakan sebesar 493,5 triliun rupiah. Besaran itu memang lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada 2020. Akan tetapi, lebih besar ketimbang anggaran pada 2021 yang mencapai 468,2 triliun rupiah. Pada 2022, sebesar 460,6 triliun rupiah dan mengacu Outlook 2023 sebesar 439,1 triliun rupiah. Kalangan ekonom menggambarkan fenomena roller coaster anggaran perlindungan bagi rakyat miskin itu sebagai electoral budget cycles, alias biaya pendongkrak elektoral. Rakyat tentu berharap naik turunnya anggaran bukan karena sikap penguasa yang melihat rakyat sebagai objek, apalagi sebagai mainan yang hanya demi mencapai kepentingan elektoral. Penguasa akan berpihak kepada rakyat miskin karena hakikat dari bansos bukanlah pemberian cuma-cuma dari rezim yang memiliki batas waktu. Bansos adalah bantuan yang diberikan oleh negara, bukan oleh orang yang berkuasa. Sehingga amat menyedihkan melihat perilaku elit rezim berkuasa saat ini yang memelintir dan mengerdilkan makna bansos. Mereka berupaya memaknai pemberian bansos sebagai wujud kebaik-hatian rezim Joko Widodo yang akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Publik pun ketakutan serta merasa diteror. Sebagian dari masyarakat memilih menjadi undecided voters, alias menyembunyikan pilihan. Itulah yang terjadi saat lembaga survei dan konsultan Indopol merilis temuannya di lapangan. Dalam survei tersebut, 85% responden di Blitar, Jawa Timur masuk dalam jajaran pemilih yang belum menentukan pilihan. Lalu warga yang termasuk undecided voters di Bondowoso mencapai 70%. Anomali juga terjadi di kota lain, juga dengan tingkat yang hampir separuh dari responden. Berdasarkan penelusuran Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistianto, sejumlah kelurahan meminta agar wilayahnya tidak terpetakan karena sudah menjelang pemungutan suara 14 Februari. Ada juga yang menolak disurvei dengan alasan keamanan. Selain itu, ada yang khawatir mereka tidak akan mendapatkan bansos dan program keluarga harapan atau PKH lagi. Khawatir tidak mendapatkan hak mereka, masyarakat memilih untuk diam ketimbang berpendapat secara terbuka. Menjadi sunyi di tengah kebisingan kandidat yang membelokkan dan menakut-nakuti bansos akan dihentikan bila tidak memilih calon yang dekat penguasa. Mereka sadar
pilihan di dalam benak dan hati mereka bukanlah yang dominan. Mereka khawatir diisolasi dan tidak mendapatkan pemberian negara karena dianggap melenceng dari